Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimo TV, semoga Allah menjaga hati dan keluarga kita semua. Jangan pernah merasa aman dalam kemaksiatan. Karena dalam sejarah manusia, pernah ada sebuah kota yang merasa dirinya tak akan pernah dihancurkan. Dan kota itu musnah. Jika Anda menyukai kisah-kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa like dan subscribe agar lebih banyak pelajaran bisa kita ambil bersama. Tonton sampai akhir, karena ada satu ayat yang membuat para ulama menangis ketika membacanya. Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam kepada sebuah kaum yang tinggal di wilayah Sodom. Mereka adalah kaum pertama dalam sejarah manusia yang secara terbuka melakukan hubungan sesama laki-laki sebagai kebiasaan sosial. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu?" Yang dimaksud belum pernah dilakukan sebelumnya adalah bahwa mereka menjadikan hubungan sesama jenis sebagai kebiasaan umum, dilakukan terang-terangan, bahkan dibanggakan. Mereka meninggalkan hubungan yang Allah halalkan antara laki-laki dan perempuan, lalu memilih jalan yang melampaui batas. Dalam surah Al-A'raf ayat 81, Allah mengabadikan ucapan Nabi Lut, "Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Nabi Lut tidak berbicara dengan kebencian. Beliau mengingatkan dengan kasih sayang. Beliau ingin kaumnya kembali sebelum azab datang. Namun jawaban mereka bukan taubat. Mereka justru mengejek. Mereka berkata, "Datangkanlah azab Allah itu jika engkau termasuk orang yang benar." Kesombongan telah menutup hati mereka. Dan bukan hanya itu, mereka juga melakukan kejahatan kepada musafir yang datang ke kota mereka. Maksiat bukan lagi dosa pribadi. Ia sudah menjadi sistem. Allah mengutus malaikat dalam wujud pemuda tampan untuk menemui Nabi Lut. Nabi Lut merasa khawatir. Beliau tahu bagaimana kaumnya. Ketika berita itu sampai kepada mereka, kaum tersebut datang berbondong-bondong. Allah menggambarkan keadaan itu dalam surah Hud ayat 78. Mereka datang kepadanya dengan bergegas. Inilah puncak penyimpangan itu. Mereka tidak hanya menolak kebenaran, tetapi ingin melanggarnya di hadapan nabi mereka sendiri. Malaikat berkata kepada Nabi Lut agar keluar dari kota itu pada malam hari bersama keluarganya. Dalam surah Hud ayat 81. Maka, pergilah kamu dengan keluargamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Namun, ada satu yang tertinggal dalam iman, istri Nabi Lut. Allah membalikkan negeri itu. Dalam surah Hud ayat 82. Maka ketika datang perintah kami jadikan negeri itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Dan dalam surah Al-Haqqah ayat 6 disebutkan tentang kaum lain yang dihancurkan angin, sebagai pelajaran bahwa azab Allah bisa datang dengan cara apa saja. Satu kota yang merasa tak terkalahkan, lenyap dalam sekejap. Setiap azab adalah peringatan. Setiap kisah adalah cermin. Kisah Nabi Lut bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa ketika dosa menjadi budaya dan kebenaran ditertawakan, kehancuran tinggal menunggu waktu. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami menjadi keras. Jangan Engkau biarkan kami bangga dalam dosa. Lindungi keluarga kami dari kesesatan. Teguhkan kami dalam iman.
dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar doa dan harapan Anda. Mari kita saling mendoakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.